Halo, kembali lagi sama aku Lina. Topik bahasan kita pada kali ini masih terkait dengan investment. Kita kan udah belajar investasi itu dibagi jadi dua jenis, yaitu investasi utang sama investasi saham. Nah, di investasi utang itu dibagi jadi trading, ada yang nama trading sama helper collection. Kalau di investasi saham yang kepemilikan kurang dari 20%, itu ada trading sama non-trading. Selain itu, kita juga bakal bahas terkait fair value adjustment. Jadi, fair value ini adalah menilai berapa sih nilai dari investasi kita itu yang bakal laku di pasar. Kalau misalnya kita berniat untuk menjual investasi kita tersebut. Oke, langsung aja yang pertama yaitu trading securities. Nah, perusahaan memiliki sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities dengan maksud menjualnya dalam waktu singkat, umumnya itu kurang dari sebulan. Nah, kalau misalnya nih ada kenaikan harga saham dikit aja di pasar saham, si perusahaan itu cepat-cepat menjual investasinya agar mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham di pasar saham. Terus diperdagangkan berarti sering membeli dan menjual. Nah, inti dari trading securities ini sebenarnya investasi yang niatnya itu untuk diperjualbelikan. Terus perusahaan melaporkan trading securities pada nilai wajar, pada fair value. Dan melaporkan perubahan dari harga perolehan sebagai bagian dari laba bersih. Nah, maksud dari perubahan harga perolehan ini adalah selisih antara cost dengan fair value. Dan diklasifikasikan sebagai aset lancar karena kan jangka waktunya itu pendek. Umumnya itu kan tadi udah nih, umumnya kurang dari sebulan. Makanya dia diklasifikasikan sebagai aset yang lancar. Nah, ini ada ilustrasi investasi PSSA diklasifikasikan sebagai trading securities pada 31 Desember 2017. Investasinya berupa Yorkville Company Bond sama Kodak Company Share, ada bond sama share nih. Nah, cost untuk yang bond yaitu 50.000 dan cost untuk yang share adalah 90.000. Lalu fair value di 31 Desember 2017 fair value untuk bonds itu jadi 48.000, berkurang nih sebesar 2.000, berkurang sebesar 2.000. Terus untuk di share fair value-nya menjadi 99.000 atau naik sebesar 9.000. Nah, bakal ada yang namanya gain atau loss. Nah, kalau di sini itu berarti min 2.000 minus 2.000 ditambah 9.000 yaitu 7.000. Nah, di sini kenapa sih unrealized? Karena kan ini itu fair value ini baru perkiraan aja, belum benar-benar direalisasikan. Karena belum kita jual, ini baru perkiraan harga jualnya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya itu adalah Fair Value Adjustment Trading on Unrealized Gain Income. Kenapa income? Karena unrealized gain dari trading securities ini bakal masuk ke komponen dari income statement gitu. Nah, di sini kan nominal dari jurnal penyesuaiannya itu adalah 7.000 karena di sini itu masih awal operasi dari perusahaan. Kalau misalnya operasi-operasi atau tahun-tahun selanjutnya itu bakal belum tentu sama dengan di sini, belum tentu sama dengan yang 7.000 ini. Nah, sebenarnya kita harus buat terlebih dahulu di account dari fair value adjustment trading. Sini aku singkat aja ya, fair value adjustment trading.
Nah, ini misalnya ada A sama di sini itu B. Nah, 7.000 yang di sini itu adalah tempatnya itu di sini nih. Nah, penyesuaian kita, besaran dari penyesuaian kita itu yang tempatnya itu di bagian A ini. Di sini nih, A. Nah, jadi gimana sih caranya biar nilai atau saldo dari fair value, saldo akhir fair value adjustment trading itu 7.000. 7.000 di debit. Nah, karena ini belum ada saldo awal, maka langsung aja di debit juga 7.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya fair value adjustment trading sebesar 7.000 on unrealized gain income sebesar 7.000. Nah, di sini masih perusahaan yang sama, yaitu Pace SA tadi, tapi ini di tahun 2018, bukan lagi di awal operasi perusahaan. Nah, investmentnya itu kan berganti nih jadi Toby Company Bonds sama Pence Company Share. Cost dari bondsnya 40.000, terus cost untuk yang share-nya itu 80.000. Lalu di 31 Desember 2018 ternyata fair value dari bonds-nya menjadi 41.000, naik sebesar 1.000. Naik sebesar 1.000, terus untuk di share dia berkurang nih dari 80.000 menjadi 74.000, berarti berkurang 6.000. Berarti ada gain or loss, yaitu ini 1.000 dikurangi 6.000, jadinya minus 5.000. Nah, sama kayak aku bilang tadi, kita sebenarnya buat di account-nya dulu. Di account dari fair value adjustment trading. Nah, tadi di 2017 kan ada saldo tuh. Saldo 7.000 di debit. Kita buat dulu 7.000. Terus 5.000 ini adalah saldo akhirnya setelah disesuaikan. Nah, belum tentu, tadi aku bilang, belum tentu besaran di jurnal penyesuaian itu adalah 5.000 ini. Tapi 5.000 ini tempatnya dia dikredit. Nah, gimana sih biar dari debit sebesar 7.000 ini bisa menjadi kredit sebesar 5.000? Nah, caranya itu dengan mengkredit sebesar 7.000 ditambah 5.000, yaitu 12.000. Jadi, besaran atau nominal pada saat jurnal penyesuaian itu adalah nilai 12.000 ini, bukan nilai yang 5.000 tadi. Nah, cara gampangnya buat dapetin 12.000 itu, nih, ini misalnya di debit 7.000 kan, terus menjadi di sini minus 5.000. Sini tuh ada 0. Nah, dari 7.000 ke minus 5.000 nih. Sini 7.000. Terus ke sini lagi 5.000. Nah, totalnya jadi 12.000. Kayaknya dia dikredit sebesar 12.000. Jurnalnya unrealized loss income sebesar 12.000 on fair value adjustment trading sebesar 12.000. Ini aku hapus dulu ya biar kelihatan jurnal penyesuaiannya. Nah, karena tempatnya dia di kredit si fair value adjustment trading, makanya dia itu di kredit 12.000. Nah, ada loss berarti. Kalau loss sudah pasti dia di debit sebesar 12.000 juga. Oke, sampai sini dulu terkait dengan trading securities.